Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan yang Maha Kuasa. Semoga kalian suka dengan alur cerita ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk pemanasan, boleh lihat aku yang manis ini. Di awal cerita kita diperlihatkan oleh gunung-gunung dan kereta api yang sedang berjalan. Pengawal, atau lebih dikenal sebagai pelayan laki-laki yang bertugas untuk menghalau serangan yang ditujukan kepada tujuannya. Aku sudah melayani seorang tua di desa selama belasan tahun. Tidak mudah untuk bebas, tapi malah jadi pelayan untuk orang lain lagi. Dengan nada kesal. Orang seperti apa yang akan aku lindungi? Kelihatannya ini gerbong khusus dari salah satu sekolah. Semua penumpangnya adalah siswa. Scene selanjutnya kita diperlihatkan ketika dia sedang duduk bersama satu orang gadis dan pria. Sedangkan si gadis itu sedang tertidur. Pria di pinggirnya mencoba untuk meraba-raba si gadis tersebut. Ini adalah tindakan pelecehan dalam kereta yang sering kita lihat di dalam Japanese. Dengan sangat menghayati, si lelaki cabul itu mengelus-ngelus paha wanita cantik itu. Dan tokoh pemeran utama berkata, orang ini berani-beraninya melakukan pelecehan kepada gadis yang sedang tidur. Aku tidak akan membiarkannya. Dan jadi seketika dia menjadi seorang penyelamat. Dia berkata, aku akan mengirimmu ke dasar selokan. Dia mengangkat si wanita itu dengan satu kali hentakan. Dia sangat kuat sekali. Si lelaki cabul itu masih mencium aroma wanita itu dengan berkata, aroma tubuhnya sangat menggoda. Si wanita itu dengan seketika diangkat oleh pemeran utama kita. Seketika dia langsung ada di sebelah kanan si laki-laki tersebut. Si laki-laki cabul itu terus melanjutkan perabaan yang dia lakukan. Tapi ketika sedang asik meraba, ternyata yang dia pegang bukanlah wifi, tapi batang kran cuci tangan. Sungguh sangat menakjubkan. Karena dia diraba, karena keenakan diraba, akhirnya dia merasakan kenikmatan dan berkata, kekuatanmu lumayan juga. Bagaimana, apa sudah ketagihan? Orang yang meraba tadi pun langsung terperanjak kaget. Orang ini sejak kapan? Dia merasa bingung karena tadi yang dia raba adalah perempuan. Dia berkata dengan kesal, kamu merusak kesenanganku. Lihat saja bagaimana aku menghabisimu. Hei, anak mana kamu? Apakah kamu juga murid Universitas Swida? Umur 18 tahun kamu masih ngompol, 12 tahun mengintip gadis mandi, 18 tahun diam-diam memberi obat kepada gadis yang makan denganmu dan melecehkannya. Seminggu lalu memutuskan mantan ke-13mu. Dan sekarang mencoba memanfaatkan gadis yang duduk di sebelahmu ini. Orang yang penuh pikiran kotor seperti itu memiliki kemauan yang terlalu lemah. Bisa dengan mudah membaca ingatan dengan cincin. Lalu si laki-laki kacamata mesum itu berkata, kenapa kamu tahu semuanya? Dengan tertawa kecil, dia menjawab, ini hanya sebagian jejak burukmu saja. Apa kamu ingin aku mengatakan lebih banyak lagi? Dengan malu, akhirnya dia pergi keluar dan berkata, apa sudah sampai? Aku mau turun. Dengan melihat si laki-laki kacamata mesum itu, dia ketakutan. Orang tidak tahu malu sepertinya bisa merasa malu juga ternyata.
Dan si wanita yang ditolong oleh laki tadi pun berkata, terima kasih karena sudah membantuku. Apa kamu bisa meramal? Aku harus turun juga. Begitulah, jika kamu pikir aku bisa meramal, maka aku bisa meramal. Lalu si wanita itu menjawab, sungguh hebat sekali. Apa kamu bisa melihat takdirku? Lalu lelaki itu menjawab, rencana Tuhan tidak boleh diungkapkan. Saat sudah tiba waktunya, maka semuanya akan menjadi takdir. Lalu wanita itu menjawab, cih, ya sudah. Tapi setidaknya kamu bisa memberitahuku namamu kan? Akhirnya ia menjawab, namaku YQ. Dan si wanita itu menjawab kembali, namaku Lan Kekin. Apa aku bisa menambahkan pertemanan di WeChat? Walah, baru kenal langsung minta nomor WA nih cewek. Agresif banget. Lalu YQ berkata, aku pemalu dan aku tidak memiliki ponsel. Bahkan kereta ini menuju kemana saja aku tidak tahu. Akhirnya wanita itu menjawab, apa kita masih bisa bertemu lagi? YQ berkata, pasti jika memiliki takdir untuk bertemu lagi. Scene berpindah. Akhirnya kereta tiba di stasiun Yanjing. Terlihat sudah ada dua sosok lelaki tua dan satu pengawal dengan tulisan YQ di tangannya. Lalu patua itu berkata, kereta yang ini angkat lebih tinggi lagi papannya. Pengawal itu berkata, baik. Akhirnya si patua itu berkata dalam hatinya, aku sudah banyak bertemu pengawal hebat. YQ ini, dia adalah master sejati yang Tuhan katakan. Aku ingin bertemu dengannya. Lalu tiba-tiba dari belakang YQ menoel. Lalu tiba-tiba YQ dari belakang menyentuh patua itu dengan jari telunjuknya dan berkata, hei, kamu menunggu YQ? Lalu bertanya, kamu menunggu YQ? Akulah yang bernama YQ. Sungguh tidak tahu malu, dia baru bertemu langsung berkata, apa bisa mentraktirku makan terlebih dahulu? Aku belum makan seharian dan aku hanya memiliki 2,5 yuan. 5.000 saja. Oh, ternyata pengawal yang miskin. Ternyata karakter utama pada cerita ini adalah YQ. Dia akan menjadi pengawal 3 orang gadis cantik. Kalau kalian senang, suka, akan saya lanjutkan ke episode selanjutnya. Kalau kalian tidak suka, tetap akan saya lanjutkan. Kalian harus suka. Oke, itu saja episode pertama. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. See you di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari kalian menyenangkan.